Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid At-Taqwa Regency yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan juga termasuk kita di dalamnya. Para jamaah habiballahi wa rasulih, kajian kita tentang at-targhib fi shalah wa bayan fadliha, motivasi dan penjelasan keutamaan salat ya. Nanti bolak-balik kitabnya ya. Ini kita perbesar. Pertama bicara tentang wa ta'kidan li ahammiyatis shalah. Ya, sambil belajar huruf gundul katanya ya. Nih. Kita masuk yang ini sekarang nih ya. Wa ta'kidan li ahammiyatis shalah wa bayani fadliha wa at-targhib fi adaiha wa at-tahdhir min tarkiha aw at-tahawun biha. Ya. Apa itu? Di sini sebagai bentuk penegasan dari ya ahammiyatis shalah, pentingnya salat. Kemudian penjelasan keutamaan salat ya, motivasi melaksanakan salat, dan ancaman tahdzir mintar kiha, dari yang melalaikan atau meninggalkan salat. Maka kami menyebutkan beberapa hadis tentang keutamaan salat 5 waktu. Itu ya. Oh, mati. Kenapa nih? Itu ya. Nah, apa hadis-hadisnya? Pertama di sini ada hadis dari Abu Hurairah. Ya, pertama ada hadis dari Abu Hurairah. Ini kendor. Enggak deh. Ini tekan nih. Udah di sininya. Hadis dari Abu Hurairah. Mati juga. Oh. Ngambek ya? Enggak kok. Kalau mati bukan dari sini. Ininya kurang tekan. Nah, kadang kurang tekan gini, kadang juga nggak ngerti. Gini juga. Oh, udah coba sekiniin deh. Oh, coba saya tahan begini. Apa lampunya bukan? Itu ya. Pertama ada hadis dari Abu Hurairah bahwa beliau mendengar Rasul bersabda, ya. Apa sabdanya? Aro'aitum, kata Rasul, bagaimana menurut kalian, lau anna nahron biba bi ahadikum, seandainya ada sungai yang ada di depan pintu rumahmu, yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat, dan kamu mandi setiap hari 5 kali. Ya, ada bahasanya di sini ya, punya sungai di depan
pintu rumah. Kemudian mandi 5 kali sehari. Ya, hal yabqa min daranihi syai'. Kalau ada orang mandi 5 kali sehari masih ada ya dosa enggak? Gitu. Ya, masih ada dosanya enggak? Kenapa dia ngambek ya? Coba. Masih juga. Apa lampunya enggak? Kayaknya lampu situnya tuh. Oh. Ya. Apa mungkin masa waktu lampunya kali sudah itu? Kalau saya cabut mati beneran ya. Coba sebentar ya. Penasaran saya juga. Oke. Malah nggak mau dia, nggak mau baca. Oke ya, udah fokus ke sini aja deh. Ya, hadis pertama tadi ya, kata Nabi, ada hadis dari Abu Hurairah, orang yang sholat sehari 5 kali itu seperti orang yang punya rumah di pinggir sungai, mandinya 5 kali sehari. Kira-kira kalau ada orang mandi 5 kali sehari, masih ada kotoran nggak di badannya? Nggak ada. Itulah orang yang sholatnya 5 kali sehari. Ya, maka dosa-dosa dia rontok dengan sholatnya. Itu kira-kira ya. Ya, la yabqa min daranihi syai'. Maka tidak ada kotoran sedikit pun menempel di tubuhnya, tidak ada dosa. Fadzalika mithlus salawatil khams. Lalu kata Rasul, seperti itulah orang yang sholat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya. Allah akan menghapus dosa-dosa dari dirinya, seperti orang yang mandi 5 kali sehari. Lalu hadis yang kedua, malah nggak muncul. Ya, lalu hadis yang kedua, ya masih Abu Hurairah juga, bahwa Rasul bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah kafaratun lima bainahunna malam yakhsha al-kabair. Hadis yang kedua kata Rasul, antara satu sholat wajib dengan sholat wajib lainnya, antara sholat Jumat dengan sholat Jumat yang lainnya, itu sebagai penghapus dosa. Jadi habis sholat zuhur kita sholat asar, maka dosa dari zuhur ke asar kehapus. Habis asar kita sholat maghrib, maka dosa dari asar ke maghrib terhapus. Ya, dosa-dosa kecil ya. Bahasanya biasanya al-khotoya itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar ya dia harus mohon ampun langsung. Apalagi kalau dosanya ada hubungannya dengan manusia. Apalagi kalau dosanya ada hubungannya dengan hak orang lain, dia harus minta maaf. Ya, jangan gara-gara hadis ini kemudian ngutang kemana-mana. Udah gitu kan saya udah sholat, berarti utang saya lunas. Yang ada hubungannya, utang bayar. Bukan gara-gara sholat terus utangnya lunas, ya enggak. Ya, kalau ada sangkutan dengan orang lain, ya harus dilunasi atau minta diikhlaskan gitu ya. Kalau tidak, Allah tidak akan mengampuni. Yang ketiga dari Abu Hurairah juga hadisnya. Ya, Rasul bersabda, as-shalawatul khamsu. Oh maaf, itu yang kedua. Oh yang ketiga, tadi yang kedua ya, yang belum saya baca. Sama ya kayak yang pertama, matsalus shalawatil khamsi. Perumpamaan salat 5 waktu kamatsali nahrin ghamrin ala babi ahadikum. Seperti sungai yang mengalir yang ada di depan pintu rumahmu, yaktasilu min hukula yaumin khamsa marrat, yang kamu mandi sehari 5 kali. Yang ketiga tadi ya, menghapus dosa antara kedua sholat. Yang keempat, Abu Hurairah lagi hadisnya, Rasul bersabda, as-shalawatul khamsu yamhullahu bihal khotoya. Sholat 5 waktu penghapus dosa antara sholat-sholat itu. Ya. Lalu yang kelima dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Rasul bersabda, man atammal wudu, ya, man atammal wudu,
Penasaran. Ya, siapa yang menyempurnakan wudunya kama amarahullah, sebagaimana perintah Allah. Ya. Fas-shalawatul maktubat kafaratun lima bainahunna. Maka sholat 5 waktunya sebagai penghapus penggugur dari dosa-dosanya. Maksudnya jangan hanya fokus di sholat, tapi fokus juga dari wudu. Ya, fokus juga dari wudu. Ada ya? Hadis yang keempat tadi 1, 2, 3 hadisnya dari Abu Hurairah ya. Sama nih Abu Hurairah. Ketiga juga Abu Hurairah. Yang keempat nih Utsman. Oh, 4 juga sama Abu Hurairah ya. Yang kelima Utsman bin Affan. Nah, kata Utsman, kata Nabi ya, siapa yang menyempurnakan wudunya, ya, maka sholat 5 waktunya sebagai penghapus dosa-dosanya. Jadi maksudnya mulai dari menyempurnakan wudu dulu. Nah, bahasa menyempurnakan wudu ini kata Rasul ada tambahannya seperti yang diperintahkan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Wudu yang diperintahkan oleh Allah adalah wudu yang dalam surat 5 Al-Maidah ayat 6. Itu yang 4 anggota tubuh tadi. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ya, idza qadaitum ya. Maaf, jika kamu mau sholat berarti sudah selesai. Kalau kamu mau sholat ya, maka pertama faksilu wujuhakum. Cuci mukamu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Lalu cuci tangan sampai sikut. Wamsahu biruusikum, usap sebagian rambutmu, kepalamu, kemudian wa arjulakum ilal ka'bayn, dan cuci kaki sampai mata kaki. Begitu saja sudah dianggap sempurna. Apalagi kalau ditambahkan dengan sunnah-sunnahnya. Cuci tangan dulu 3 kali, kumur-kumur, bersihkan hidung, muka 3 kali, tangan masing-masing 3 kali. Terus telinga juga nanti setelah rambut telinga, kemudian kaki 3 kali, itu nambah lagi. Ya. Karena bahasa sempurnakan wudu seperti yang Allah perintahkan ya cuma 4 itu saja. Jadi totalnya ada 6. Niat, muka, tangan sampai sikut, rambut, kaki sampai mata kaki, tertib. Itu saja sudah dianggap sempurna. Itu ya. Ini hadis yang ke-5. Kemudian hadis yang ke-6 ini dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat subuh dan asar maka dia masuk surga. Karena ini yang paling susah. Ya. Nah, hadis-hadis ini bicara tentang motivasi kita bahwa dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu tidak hanya kita mendapatkan pahala, sekaligus juga dosa-dosa kita semakin terkikis. Dengan wudu juga sudah terkikis dosa-dosa kita, tambah lagi kita sholat terkikis juga. Ya, jadi kalau pakai peribahasa Indonesia, ya, sekali mendayung 2, 3 pulau terlewati. Dengan satu amalan, ya, nambah pahala, kemudian mengurangi dosa. Makanya rugi banget kalau enggak, ya, menjaga sholat 5 waktu. Itu ya, ini kira-kira poin yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum saya lanjutkan dengan bab yang baru, ada pertanyaan silahkan. Ya. Kenapa? Oh iya. Pak Ustadz, karena niat. Iya. Bismillahnya nggak disertakan tadi. Bagaimana dengan membaca
basmalah dalam wudu gitu ya. Oke. Ada yang lain? Kebaca nggak itu? Kalau nggak saya gedein lagi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks ini tentu kan banyak pendapat-pendapat gitu ya, tergantung barangkali dari penjelasannya. Nah, sholat yang bagaimana nih yang kira-kira memang betul-betul bisa menambah pahala dan menghapus dosa? Itu aja Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada yang lain? Kalau ini malah enak, bisa saya ketik ya, dan bisa dibaca juga kan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan sebenarnya keluar konteksnya ini, tapi mengenai sholat juga. Iya. Gimana kalau cara orang yang sakit seperti saya ini, Ustaz, sholat yang benar, Ustaz? Sholat orang ya, salam. Oke. Ada lagi? Ada? Kalau tidak kita jawab dulu ya. Iya, yang pertama bagaimana dengan membaca basmalah dalam wudu? Iya, tadi sudah disampaikan ketika bicara. Tadi kan konteksnya kan wudu seperti perintah Allah Ta'ala. Ya. Perintah Allah itu adanya di Quran apa di hadis? Ya, fokusnya ada di Quran. Kan kalau di hadis itu Nabi. Ya kan? Berarti ketika ada kata-kata wudu seperti perintah Allah, yang kita cek adalah ayatnya. Ada di mana? Ada di Quran surat Al-Maidah. Surat kelima ayat 6. Gitu. Kayak gimana teksnya? Ya udah saya kopikan teksnya biar nggak penasaran. Ya, zaman canggih enak ya, tinggal klik keluar semua. Nih ya, ini saya copy terjemahnya aja ya. Oh, ini Al-An'am, sorry. Al-Maidah. Al-Maidah ayat 6. Nah, ini teks ayat tentang wudu seperti yang Allah mau. Ya. Nih. Mana tadi ayatnya? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Hai orang yang beriman, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, cuci basuh mukamu. Itu yang pertama. Ya. Jadi yang pertama basuh muka. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, yaitu tangan sampai siku. Lalu usap sapulah kepalamu, rambut. Ini yang ketiga. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ini yang keempat. Udah, setelah itu bicara yang lain lagi lanjutannya. Jadi bicara wudu cuma 4 ini aja yang difokuskan. Ya, cuma 4 saja. Muka, tangan, kepala, kaki. Nah, dari sinilah nanti ulama menyimpulkan ini yang namanya wajib atau rukun wudu, atau bahasa saya wudu minimalis. Bahasa saya ya, jangan nyari di kitab, nggak ada. Ya, maksudnya kita fokus ke wajib-wajibnya aja, bukan sunnahnya. Karena kalau sunnah nggak dikerjakan nggak dosa, tetap sah. Tapi kalau yang wajib ditinggal nggak sah wudunya. Lalu ditambahkan oleh ulama, karena nanti ada hadis innamal a'malu bin niat, bahwa ibadah itu baru sah kalau ada niatnya. Maka tambahkan lagi nomor 1 itu bukan muka tapi niat. Tuh. Baru yang lain nanti geser. Ya, muka jadi 2 dan seterusnya. Itu ya. Ini asalnya. Jadi kan nggak ada niat, betul, tapi karena ulama sudah sepakat bahwa ibadah itu harus pakai niat,
Makanya dalam setiap ibadah niat dimasukkan. Ya, maka dia jadi 5 asalnya karena tambah niat. Lalu ulama ya menyimpulkan lagi bahwa Rasul ketika dikumpulkan hadis-hadis Rasulullah tentang wudu nggak pernah ngacak. Rasul pasti wudunya muka dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Nggak pernah kaki dulu, terus tangan gitu nggak. Nah, karena Rasul nggak pernah ngacak wudunya, ditambahkanlah oleh ulama yang keenam, namanya apa? Tertib. Itu. Makanya kenapa rukun wudu atau wajib wudu itu ada 6. Ya, mulai dari niat, basuh muka, tangan sampai siku, kemudian usap sebagian kepala dan basuh kaki sampai kedua mata kaki, kemudian tertib. Paham ya, ini asalnya. Kalau kita sudah melakukan 6 ini sudah sempurna wudunya. Sudah sempurna. Terus bismillahnya di mana? Bismillah itu sunnah. Jadi ketika nggak baca bismillah pun tetap sah wudunya. Saya wudunya sekali-sekali aja tetap sah wudunya. Pak Ustadz, saya wudunya kiri dulu baru kanan, sah. Ya, selain dari yang ini itu sunnah. Baca bismillah sunnah, kumur-kumur sunnah, menghirup air dari hidung ya ke hidung terus keluarkan lagi sunnah. 3 kali sunnah. Kanan dulu baru kiri sunnah. Ya, tapi yang paling penting, yang paling minimal ketika wudhu ya 6 ini. Ada niatnya, kemudian wajahnya walaupun sekali, tangan walaupun sekali, usap kepala sebagian, kemudian kaki walaupun sekali-sekali. Itu sudah dianggap sempurna. Gitu ya. Kalau tambahkan bismillah lebih bagus. Tambahkan 3 kali lebih bagus lagi. Tambahkan kumur-kumur, hirup dan seterusnya lebih bagus lagi. Gitu ya Pak Haji ya. Jadi bukan menghilangkan bismillah, tapi karena memang bismillah itu baru ada nanti ketika Rasul yang wudu. Nah, ulama menyimpulkan bahwa yang tidak ada di Quran tapi ada di hadis itu namanya sunnah saja, tambahan menjadi lebih sempurna. Tapi ketika kita wudunya cuma yang ada di ayat saja, ini tetap sah. Yang penting ada tambahan niat sama tertib. Itu ya. Wallahu a'lam. Oke? Ya, jadi bukan menghilangkan bismillah, bukan, tetap, cuma dia tidak masuk ke ranah wajib tapi sunnah. Oke ya. Yang berikutnya, iya, ada hadis yang jelas mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Tes speakernya. Apa habis banget? Oh ya, tes ya. Ya, ada hadisnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Udah enggak apa-apa. Nanti aja. Ya, artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya sholat. Sholat yang mana Pak Ustadz? Kan ini mazhabnya banyak. Ya, walaupun mazhabnya banyak, ya ulama sudah sepakat bahwa 4 mazhab ini, yaitu dari mazhab siapa awalnya? Hanafi, kemudian Maliki, ya, lalu Syafi'i dan Hambali. Yang manapun yang kita pilih semuanya sudah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, jadi dari yang manapun yang kita pilih ini sudah ahlus sunnah wal jamaah. Gitu ya. Kenapa? Karena 4 mazhab ini juga merujuknya ke Rasul-Rasul juga. Tapi kenapa beda Pak Ustadz? Terkadang perbedaannya sendiri dimulai dari teksnya, baik teks ayat maupun hadisnya. Karena bahasa Arab itu terkadang ada yang namanya bahasa yang punya multitafsir. Contoh, bicara usap rambut saja ya, bicara wudu. Ya. Dalam Al-Quran cuma ada bahasa wamsahu biru'usikum. Ya, bahasanya wamsahu biru'usikum. Ini saya kopikan sekarang ayatnya. Ya,
Tapi tahu gundul tahu nggak nih? Kalau gundul ntar gondrongin sendiri ya. Nah, kayaknya gundul. Nah, di sini ada kata-kata wamsahu biruusikum. Usaplah kepalamu. Ya, bisa kebaca kan ya? Gundul bisa kebaca kan? Mau diharokatin ya udah, nih. Wamsahu bi waduh bi ru'usikum. Ya, usaplah kepalamu. Ya. Terus ada masalah nggak? Ada. Masalahnya di sini, di kata-kata bi ini. Ya. Harusnya kalau pakai bahasa Arab penekanannya itu ya, teorinya itu cuma nggak pakai bi wamsahu ru'usakum. Bi ini dianggap kata depan atau idiom. Cuma masalahnya kata-kata wamsahu nggak butuh idiom, nggak butuh kata depan, nggak butuh harful jar. Dalam bahasa Arab bisa dikatakan wamsahu ru'usakum, usap kepala, selesai. Tapi kok dalam Al-Quran kenapa ada kata-kata bi? Nah, kata-kata bi inilah yang membuat ulama berbeda pendapat. Kata Imam Malik, bi di sini maksudnya adalah penegasan, usap semua kepalamu. Kata mazhab Maliki, usap semua kepalamu. Ditambah lagi, Imam Malik mengatakan ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasul ketika wudhu pernah ngambil air, kemudian diambil itu air diusap dari depan kepala ke belakang lalu ke depan lagi. Hadis itulah yang diambil oleh Imam Malik dan mengatakan kata-kata bi ini artinya adalah lebih menegaskan, usaplah semua kepalamu. Ini kata mazhab Maliki. Berarti dia menafsirkan kata-kata bi ini artinya adalah penegasan. Imam Syafi'i, murid Imam Malik mengatakan bukan, bi itu bukan seluruh kepala, tapi bi di sini artinya adalah sebagian. Padahal guru sama murid. Imam Syafi'i punya hadis yang lain lagi. Kata Imam Syafi'i iya, karena pernah Rasul wudu pakai imamah, pakai sorban, kemudian Rasul usap sorbannya dan Rasul usap sedikit dari rambutnya. Ya, jadi ada dua hadis tuh. Pertama, Rasul pernah wudu, ya, ngusapnya seluruh kepala. Itu yang diambil oleh Imam Malik. Dalam kesempatan yang lain, Rasul pakai imamah, pakai sorban, lalu Rasul ngusap sorbannya dan ngusap sebagian kecil dari rambutnya. Ini yang diambil oleh mazhab Syafi'i. Maka dalam mazhab Syafi'i yang wajib ngusap rambut sedikit aja, walaupun cuma 3 helai pun sah. Karena Rasul pernah wudunya ngusap imamah, sorban dan sedikit dari rambutnya. Tapi kalau mau wudu dengan mengusap seluruh kepala itu sunnah. Ya, kata Syafi'i ini sunnah, kata Maliki wajib. Ayatnya ini juga, hadisnya ya itu juga. Mau gimana? Dan mereka ulama. Ya kalau kita ya bengong lah. Dikasih gundul aja pusing, apalagi mau nerjemahin. Ya kan? Ya. Yang ikut mazhab Maliki maka wudunya dia harus lengkap ketika kepala. Ya, harus lengkap. Dari ke belakang ke depan lagi. Ya, terutama yang di daerah Afrika, di Sudan misalnya. Ya, kalau antum ke sana wudunya pakai Syafi'i begini, diomelin orang sana. Enggak sah. Karena mazhab Maliki mengatakan harus seluruh kepala. Di Indonesia Noel gini aja sah. Karena pakai Syafi'i. Ya, jadi yang mana yang benar? Ya dua-duanya benar. Cuma buat kita lebih nyaman pakai mazhab yang banyak dipakai oleh masyarakat sekitar kita. Kebetulan Asia Tenggara kebanyakan pakai Syafi'i. Udah lebih enak pakai Syafi'i. Enggak, saya pakai Maliki aja, ya nggak apa-apa juga. Saya pakai Syafi'i tapi saya rambutnya mau semuanya. Kata Syafi'i malah sunnah nambah pahala. Nggak ada masalah. Ya, karena ulama sepakat dari 4 mazhab mau kita ambil yang manapun itu semua ahlu sunnah wal
jamaah. Gitu ya. Jadi kalau bicara imam-imam mazhab, dalilnya kadang itu juga. Hadisnya lebih dari satu. Cuma mereka lebih memilih mana yang lebih kuat hadisnya untuk menjelaskan penafsiran ayat ini. Cuma gara-gara satu huruf ini, bi, jadi masalah. Ya. Kalau kata kita ya nggak ada masalah. Iya, silahkan. Iya. Saya pernah tuh waktu kajian nyari keributan gitu, sholat, udah sekalian aja gitu kan, kira-kira begitu. Tapi seringnya sih memang hanya sebagian. Artinya apakah itu diperbolehkan? Kadang saya sempat bertanya ya, orang yang memang santai juga, kok nggak boleh itu, nggak boleh campur-campur banyak, kira-kira begitu. Menurut Ustaz sebaiknya bagaimana? Iya. Kalau nanti bicara mazhab, kalau bicara fikih, dalam kajian usul fikih nanti pilihannya ada dua. Bagaimana siapa yang berhak menggunakan dalil? Pilihannya cuma dua. Satu, ulama ya dalam tak kurung mujtahid. Yang kedua, orang awam atau masyarakat umum atau muqallid. Kira-kira kita ini masuk ulama apa orang awam? Itu aja. Kalau kita masuk orang awam, ya kita disuruh muqallid, disuruh bertaklid, suruh ikut ulama. Gitu. Kalau kita merasa orang awam, kita disuruh mengikuti ulama. Ulama yang mana? Ya kalau fikih ya tadi 4 mazhab, silahkan pilih. Pak Ustadz saya nggak mau pakai 4 mazhab, langsung Quran Sunnah, boleh nggak? Boleh. Orang nggak wajib kok. Cuma ulama mengatakan bahwa ada satu ilmu yang disepakati oleh seluruh ulama, bahwa ilmu ini adalah ilmu untuk memahami Quran Sunnah dengan benar. Namanya ilmu usul fikih. Jadi nggak apa-apa kalau ada orang yang mengatakan kami nggak mau bermazhab Pak Ustadz, kami mau langsung Quran Sunnah, silahkan. Tapi pelajari dulu usul fikihnya. Ini ilmu metodologi yang pertama kali diciptakan oleh Imam Syafi'i, ya, kemudian jadi best seller saat itu dan didaulat menjadi cabang ilmu baru, namanya ilmu usul fikih. Ya, yang pertama kali menulis adalah Imam Syafi'i. Atas permintaan dari temannya Imam Muhammad Abdurrahman, lupa saya, Abdurrahman bin Al-Mahdi. Ya, jadi Abdurrahman bin Al-Mahdi teman Imam Syafi'i nulis surat, Imam Syafi'i tolong jelaskan dong bagaimana sih cara memahami Quran dan Sunnah. Dibikin tulisan, namanya Ar-Risalah. Nah, tulisan itu didaulat menjadi ilmu baru, namanya ilmu usul fikih, ilmu untuk memahami Quran dan Sunnah. Karena memang asalnya ini jawaban dari pertanyaan temannya, bagaimana cara memahami Quran dan Sunnah dengan benar. Ya, lalu Imam Syafi'i nulis buku namanya Ar-Risalah. Ini dikasih ke temennya, malah jadi booming, jadi best seller, dan malah menjadi ilmu baru, namanya ilmu usul fikih. Jadi buat teman-teman yang memang tidak mau bermazhab, boleh, tapi harus paham ilmu usul fikih dulu, itu aja. Ya, bukan nggak boleh, boleh, silahkan. Karena memang kita nggak dipaksa. Terus bedanya apa Pak Ustadz kita pakai mazhab sama nggak pakai mazhab? Kalau pakai mazhab, ibaratnya saya lapar, saya pengen makan nasi goreng, saya tinggal minta. Nasi goreng lewat Pak, nasi goreng satu ya, pedes ya, komplit ya, udah. Yang goreng, yang racik itu imam mazhab. Saya orang awamnya tinggal makan. Ya, racikannya itu, bumbu itu Quran Sunnahnya sama usul fikihnya. Orang yang nggak pakai mazhab, saya lapar mau makan nasi goreng, udah, saya bikin sendiri. Ternyata di rumah ada beras, saya masak dulu tuh beras jadi nasi, cari kompornya, penggorengannya, isi lagi, campur lagi. Begitu dimakan nggak enak,
Orang kita nggak pernah masak, ya kan? Karena kita nggak ngerti, maka saya bilang cara masak itu gimana? Ya caranya itu ini usul fikih. Ya, nah kita kan maunya serba simple. Pokoknya saya pengennya kalau mau wudu caranya gimana? Saya nggak perlu tahu dalilnya. Pokoknya ini urutannya. Ya ini kita lah orang awam. Ya, udah ada kitabnya fikih, tinggal buka bab wudu. Oh ini caranya, udah selesai, ikutin. Kalau mau pakai mazhab, kalau nggak pakai mazhab ya bongkar aja tuh Quran, terus cari Al-Fatihah tentang wudu nggak ada, terus Al-Baqarah nggak ada, Al-Imran nggak ada, terus Al-Maidah baru ada, ternyata cuma 4. Nanti cari lagi, Bismillahnya di mana? Ya nggak ada, karena Bismillahnya adanya di hadis Nabi. Nah kita bongkar Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas mau berapa hari? Terus kapan wudunya? Lebih enak kita terima jadi, saya lapar, bang nasi goreng, udah. Ya, kalau mau simple, kalau mau ribet ya silahkan tambahkan satu ilmu. Ya, gitu aja. Jadi pilihan kita mau yang mana? Mau jadi ulama, monggo, ya ribet. Ya, atau mau jadi orang awam, simple, tinggal nanya selesai. Tinggal kita konsumsi, tinggal kita praktekkan. Gitu ya. Kalau salah, yang salah ulamanya. Kita kan tinggal ngikutin doang. Ya. Itu ya kurang lebih ya. Iya silahkan. Iya. Saya jawab yang ketiga dulu ya tadi ya. Pak Haji ya, sholat orang yang sakit bagaimana? Ya, orang yang sakit nanti ada kemudahan, namanya rukhsah, keringanan. Silahkan. Kalau masih bisa berdiri, berdiri. Nggak bisa berdiri, duduk. Tapi Pak Ustadz saya sebenarnya bisa diri, tapi kalau ruku sama sujud nggak bisa, misalnya, gimana tuh? Saya langsung duduk nggak? Enggak, diri dulu. Jadi gini, Bapak mau sholat nih, udah. Bapak berdiri sholatnya, biasa takbir ngikutin imam, tapi di belakang sudah ada bangku. Begitu mau ruku, Allahu Akbar, duduk. Udah, duduk baru posisi rukunya udah. Terus duduk terus sampai salam. Ya, kalau masih bisa berdiri, awalnya diri dulu. Tapi siapin bangku di belakang. Nanti begitu mau ruku, baru duduk udah, seterusnya duduk terus sampai salam. Kenapa? Karena bahasa Qur'annya ya kalau mampu berdiri ya berdiri. Ya. Bahasa hadisnya kalau mau berdiri, karena nanti diantara rukun sholat adalah berdiri jika mampu, kalau enggak baru duduk. Ada orang bukan enggak mampu duduk, tapi enggak bisa sujud, enggak bisa ruku, tapi berdiri bisa. Ya sudah, berarti ketika sholat awalnya berdiri dulu. Ya, diri dulu, ikutin imam, atau sholat sendirian juga sama, berdiri dulu. Begitu mau ruku dia duduk. Gitu ya. Pak, saya udah nggak bisa duduk, ya berbaring. Terus ya. Nah kalau ya. Soalnya gini, ada saya sebelumnya kan karena saya merasa orang awam ya, Ustaz ya. Hanya Ustaz juga gitu. Jadi langsung duduk gitu Ustaz. Boleh nggak? Padahal kita mampu berdiri gitu. Maka tadi saya bilang kan, kalau sholat wajib di antara rukunnya adalah berdiri jika mampu. Berarti diri dulu. Kecuali kalau kita sudah nggak sanggup berdiri, makanya sholatnya duduk. Tapi kalau sholat sunnah boleh kita duduk, walaupun kita mampu berdiri. Cuma kata Nabi, kalau kita mampu berdiri tapi kita duduk sholat sunnahnya, pahalanya cuma setengah, di korting. Kata Rasul, orang yang sholatnya duduk dan dia mampu berdiri, sholat sunnah ya, maka sholatnya ya pahalanya cuma 50% dari yang berdiri. Tapi kalau sholat wajib, di antara rukunya berdiri jika mampu. Kita mau berdiri gak? Mampu ya diri dulu. Nanti ketika mau ruku baru kita duduk. Makanya siapkan kursi di belakang kita. Pas mau ruku baru duduk. Gitu ya. Nah setelah itu udah duduk terus aja sampai salam. Ya, yang penting awalnya berdiri dulu. Gitu ya. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mengatakan boleh duduk, ya, kalau tadi ada bahasanya bisa berdiri, ya berarti
Jika mampu ya berdiri, walaupun setelah itu duduk, gitu ya. Jadi diri dulu sampai sebelum ruku, kemudian duduk, baru nextnya terusnya dia tetap duduk sampai salam, gitu ya. Wallahu a'lam. Oke, ya. Suami istri senggolan batal. Kalau pakai mazhab Syafi'i ya. Karena bahasanya senggolannya dulu ada dua. Pertama senggolannya atau bersentuhan. Syaratnya bersentuhan kulit dengan kulit. Kecuali nyentuh gigi, ini nggak batal. Jadi kalau nyenggol gigi istri nggak batal. Nyenggol kuku istri nggak batal. Atau megang rambut istri nggak batal. Jadi kalau mau barengan ke masjid tapi nggak mau wudu lagi, pegang aja rambut istri. Ya, siap-siap berantem ntar. Ya, jadi yang dianggap bukan kulit dalam mazhab Syafi'i 3 ini, gigi, kuku, rambut. Selain itu dianggap kulit, batal. Ya, gitu ya. Kenapa kok dianggap batal? Karena yang kedua kata mazhab Syafi'i, yang bersentuhan adalah bersentuhan dengan lawan jenis. Jadi maaf kalau ada orang yang belok ya, LGBT, dia nggak batal. Cowok sama cowok, cewek sama cewek bersentuhan nggak batal, walaupun ada rangsangan. Tapi kalau pakai mazhab Maliki, semua yang ada rangsangan batal walaupun sejenis. Lain lagi. Kalau Syafi'i fokusnya ke kulit ya, bersentuhan. Nah, kemudian ya, bersentuhannya dengan yang sudah balik. Ya, jadi kalau kita lagi gandengan tangan sama anak kecil kelas 1 SD perempuan, batal nggak? Bukan saudara nih, orang lain, batal nggak? Nggak ya? Yang kita gandeng anak SMA, batal nggak? Anak SMA nih, batal. Ya, jadi kalau yang SD enggak, SMA batal karena sudah balik. Gitu ya. Baru yang bikin batal juga adalah perempuan yang boleh dinikahi. Istri boleh dinikahi nggak? Boleh nggak? Makanya batal. Kan dinikahi justru karena boleh dinikahi itu yang bikin batal. Kalau yang haram dinikahi nggak batal. Saya nyenggol emak saya, batal nggak? Enggak, karena kita nggak boleh nikahin berantem sama bapak kita. Ya, kita nyenggol anak perempuan kita batal nggak? Enggak, ya. Jadi kenapa kok sama istri batal? Karena memang syaratnya yang boleh dinikahi. Yang nggak boleh dinikahi justru nggak batal. Nyenggol ponakan, bibi, orang ya, ibu, nenek nggak batal. Sepupu batal nggak? Sepupu batal nggak? Kenapa? Boleh dinikahi. Ya, pokoknya kalau bersentuhan dengan perempuan yang boleh dinikahi dan sudah balik dan bukan 3 tadi, bukan gigi, kuku, rambut, batal. Gitu ya, ini dalam mazhab Syafi'i. Ya, sengaja nggak sengaja batal. Syahwat nggak syahwat batal. Ini kalau pakai Syafi'i. Pakai Maliki lain lagi. Pakai Maliki yang penting syahwat. Mau sentuhannya sejenis lawan jenis batal. Mau udah balik mau belum balik batal. Pokoknya dia ada syahwatnya. Ketika sentuhan ada syahwatnya batal. Mau kena kulit, mau kena baju ada syahwat batal kata Maliki. Ya. Kata Hambali seperti Syafi'i tapi plus syahwat. Kata Hanafi enggak, yang batal itu kalau hubungan suami istri. Kalau bukan hubungan suami istri enggak batal. Loh, kok bisa beda empat-empatnya? Beda. Ayatnya itu juga. Ayatnya ini juga padahal yang tadi kita bahas nih di sini nih. Ya. Jadi menjelaskan tentang aula mastumun nisa nih di sini nih ya. Nih. Atau menyentuh perempuan. Ayat ini membuat 4 mazhab beda pendapat semua.
Tadi kata Hanafi, maksud menyentuh perempuan adalah hubungan suami istri. Kata Imam Malik, maksud menyentuh perempuan adalah ketika ada syahwat. Kata mazhab Syafi'i, kulit dengan kulit. Kata Hambali, kulit dengan kulit plus syahwat. Mau pakai yang mana? Pakai yang enak aja Pak Ustadz. Yang paling gampang nggak boleh. Nggak boleh. Ya, makanya dari awal kita tetapkan kita mau ikut yang mana. Si langsung Quran sunnahnya Pak Ustadz. Iya, tapi yang mana? Ini Quran sunnah juga. Mau pakai imam yang mana? Nah, ya, gitu ya. Jadi kadang bicara ayat pun dengan teks yang sama bisa beda penafsiran tergantung imam mazhabnya yang mana. Dan mereka tetap di ACC karena mereka sudah ya disetujui sebagai bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang repot kalau yang nafsirin kita. Ulama bukan. Ya kan? Ya, memenuhi syarat sebagai ulama juga belum tentu, malah jadi bahaya. Jadi lebih enak kita tadi lebih gampang pilih salah satu ya, kalau bisa yang memang sudah dipakai oleh banyak masyarakat setempat, pakai mazhab yang mana kita ikut, jadi nggak terlalu banyak beda ya, walaupun sama pun kadang beda. Contoh kunut subuh, yang bilang kunut subuh itu dua mazhab, Maliki dan Syafi'i. Yang bilang subuh nggak ada kunut juga dua, Hanafi dan Hambali. Yang bilang kunut subuh ada, itu juga beda prakteknya. Kalau Syafi'i kunut subuhnya setelah ruku, Sami Allahu liman hamidah, baru kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Kalau mazhab Maliki sebelum ruku, jadi habis baca Fatihah, baca ayat, baru kunut dulu, selesai kunut baru ruku. Nah kita pakai yang mana? Kita yang nggak kunut saat, berarti yang nggak kunut yang mana? Hanafi apa Hambali? Enggak saat, saya langsung Quran Sunnah. Nah, pakai usul fikih yang mana? Bingung lagi nanti. Ya. Jadi semua itu sudah ada pendapatnya dan sudah ada dalilnya. Tinggal kita mau pilih yang mana lebih enak ya, ambil salah satu imam, udah kita nggak pusing. Karena mereka sudah ahlinya. Ya. Kalau kita ya khawatir malah salah. Itu ya. Jadi terkadang ketika ada perbedaan pendapat pun, walaupun kadang secara umum sama, bisa jadi dalam prakteknya beda. Ya, jadi biar kita nggak pusing-pusing, udah ambil satu mazhab. Makanya kitab ini pun saya ambil dari satu mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, karena kebetulan Syafi'i yang banyak dipakai di Indonesia. Tapi kalau mau nanya tentang yang lain pun, ya kalau saya bisa tetap saya jawab kayak tadi, nih yang lain ini, yang lain ini, gitu ya. Tapi tetap kita lebih simpel pakai mazhab yang biasa dipakai oleh masyarakat di sekitar kita. Wallahu a'lam. Ya. Ini pertanyaan terakhir yang cukup unik dan ini perlu kita penjelasannya. Bahwa masalah makruh dari segi bahasa katanya dibenci. Dari segi fikih artinya manakala ditinggalkan berpahala, manakala dikerjakan tidak apa-apa. Kok bisa beda konteksnya antara fikih dan dari segi agama? Bagaimana pelaksanaannya? Iya. Iya, kalau bicara nanti dari sisi bahasa dan sisi istilah beda, hampir semua. Bicara sunnah saja. Sunnah itu apa? Sunnah apa? Pertama, sunnah menurut bahasa apa? Menurut bahasa Arab ya. Bukan. Sunnah menurut bahasa, bukan menurut ilmu, menurut bahasa dulu. Sunnah menurut bahasa adalah jalan. At-thoriq, jalan. Baik jalan kebaikan maupun jalan keburukan, itu sunnah. Baru kita pecah. Sunnah menurut ilmu hadis. Sunnah menurut ilmu fikih. Sunnah menurut ilmu usul fikih. Sunnah menurut ilmu akidah. Ini lain-lain semua. Iya.
Mau pakai ilmu apa? Karena kalau bicara dari segi bahasa itu memang semua masuk. Baru ketika bicara segi ilmu, tergantung mau pakai ilmu apa. Sunnah dalam ilmu hadis artinya semua yang bersumber dari Nabi. Ucapan, perbuatan, diamnya, fisik nabinya, akhlak nabinya itu semua sunnah umum. Bicara fikih, sunnah itu apa? Lawan dari makruh. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak dosa. Itu sunnah menurut fikih. Lawannya makruh. Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Jauh banget kan? Sunnah menurut usul fikih beda lagi. Apa itu? Semua yang bersumber dari Nabi, yang bukan Quran, yang berkaitan dengan ilmu-ilmu syariat, yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat saja. Jadi kalau sunnah Nabi yang tidak berkaitan dengan hukum syariat nggak bakal dipakai dalam usul fikih, karena usul fikih bicara tentang hukum syariat. Sunnah menurut akidah lain lagi. Sunnah menurut akidah adalah ya akidah atau keyakinan yang benar. Makanya keyakinan yang salah bukan sunnah, yaitu bid'ah. Makanya ketika bicara bid'ah, yang cocok adalah masuk ranah akidah. Sekarang orang teriak-teriak bid'ah, masuknya ke fikih, salah. Sunnah di fikih lawannya makruh, sunnah di akidah lawannya bid'ah. Masa ada orang nggak kunut bid'ah, ada orang nggak usoli bid'ah, itu salah. Karena bicara bid'ah asalnya masalah akidah. Orang yang mengesahkan Allah sunnah dalam akidah. Orang yang musyrik bid'ah. Makanya semua bid'ah masuk neraka karena mereka nggak mengesahkan Allah. Semua yang meyakini beriman kepada malaikat sunnah dalam akidah. Yang nggak percaya malaikat bid'ah. Kenapa? Ya neraka dia. Karena mengingkari rukun iman. Orang yang beriman kepada hari kiamat sunnah. Orang yang menolak hari kiamat bid'ah, neraka dia. Ini bicaranya akidah. Asalnya bicara bid'ah itu bicara masalah keyakinan. Orang yang keyakinannya salah, sesat, itulah yang bid'ah. Makanya setiap bid'ah itu neraka. Bicara masalah keyakinan. Sekarang masuk ke fikih. Padahal fikih beda pendapat. Lah beda pendapat dibilang bid'ah neraka kan aneh, padahal punya dalil. Jadi sudah salah paham, makanya dijelaskan dulu mana dari sisi bahasa, mana dari sisi istilah. Nah, dari keempat atau 5 ilmu ini yang cocok bicara bid'ah lawan dari sunnah adalah masalah akidah, bukan masalah fikih. Tapi sekarang orang dikit-dikit bicara fikih, ujung-ujungnya bid'ah. Salah kamar. Ya. Jadi kalau berarti Pak Ustadz orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, non-Islam itu bid'ah? Iya, karena mereka tidak bertauhid. Baru jelas setiap bid'ah sesat dan setiap sesat neraka. Iya, karena mereka tidak mengesahkan Allah. Ya jelas pasti neraka. Kalau itu pemahamannya cocok hadisnya. Tapi kalau yang kunut bid'ah, nggak kunut bid'ah, oh ada dalilnya kok. Beda lagi kamarnya. Akidah bicara keyakinan, rukun iman yang 6 dan rukun iman Islam pertama, itu pondasinya. Fikih itu prakteknya. Ya, gitu ya. Ya, oke. Ya. Sah. Ya, idealnya ikuti ayat itu, tangan dulu ke siku idealnya. Tapi kalau kita dari siku ke kanan, ke tangan tetap sah. Ya, karena intinya pokoknya dari jari sampai siku basah semua. Wallahu a'lam. Oke ya. Kayaknya sudah masuk ya waktu qomat ya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.